Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nugroho Adi Saputra. Oke, kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai Grand Computing. Oke, yang pertama yaitu pengertian Grand Computing. Grand Computing adalah suatu cara atau metode dalam ruang lingkup penggunaan komputer dan perangkat IT untuk menghemat energi, mengurangi pemanasan global maupun pencemaran lingkungan. Dalam Grand Computing lebih mengacu pada komputasi yang ramah lingkungan. Nah, tujuan dari Grand Computing sama dengan gerakan Go Green, yaitu mengurangi penggunaan bahan berbahaya. Dari sisi perangkat keras, perangkat komputer yang sudah memiliki sertifikasi Energy Star merupakan standar internasional untuk sebuah produk energi yang efisien. Dari sisi perangkat lunak yang menerapkan fungsi untuk mengendalikan penghematan sumber daya perangkat listrik. Dalam Grand Computing cenderung lebih dilihat dari penggunaannya. Dengan keahlian pemikiran penggunaan yang bisa membuat suatu barang elektronik yang sudah tidak terpakai atau bekas dapat digunakan kembali sehingga tidak perlu membuangnya menjadi sampah. Jadi barang bekas yaitu didaur ulang lagi sehingga bisa digunakan, ya. Jadi tidak membuangnya secara cuma-cuma. Lalu manfaat dari Grand Computing yaitu yang pertama menghemat daya dan hemat listrik. Lalu yang kedua terhindar dari krisis listrik berlanjut. Lalu yang ketiga memperpanjang usia perangkat komputer. Lalu yang keempat membutuhkan sedikit hardware. Lalu yang kelima yaitu mengurangi emisi karbon dioksida. Lalu yang keenam yaitu menghemat kertas. Lalu yang keenam yaitu memelihara lingkungan agar menjadi lebih baik. Lalu yang ketujuh yaitu ramah lingkungan. Nah, di sini saya sudah mencari studi kasus. Ya. Di sini saya menemukan studi kasus yaitu penerapan Grand Computing di Fakultas Teknologi Informasi dan Komunikasi Universitas Semarang. Nah, metode yang digunakan yaitu metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu yang pertama metode studi pustaka. Itu dengan cara mempelajari teori-teori berdasarkan kajian-kajian dari jurnal nasional dan internasional, lalu website, artikel, tesis, disertasi dan buku serta literatur lainnya yang ada hubungannya dengan penelitian ini. Lalu yang kedua yaitu metode observasi, merupakan teknik pengumpulan data melalui pengamatan langsung atau peninjauan secara cermat dan langsung di lapangan atau lokasi penelitian. Lalu penerapan Grand Computing. Penerapan Grand Computing dapat dikategorikan menjadi beberapa kelompok. Ya. Di sini dijadikan beberapa kelompok berdasarkan kelompok penggunaan. Nah, penerapan yang dibedakan menjadi 3 di jurnal ini yaitu menjadi 3. Yang pertama yaitu penerapan Grand Computing untuk pusat data server. Lalu yang kedua yaitu penerapan Grand Computing untuk workstation. Lalu yang ketiga yaitu penerapan Grand Computing untuk lingkungan kerja. Nah, jadi di Fakultas Teknologi Informasi dan Komunikasi Universitas Semarang mereka menerapkan Grand Computing ke kelompok yang di atas ini agar dapat menghemat konsumsi sumber daya listrik, pendingin ruangan dan lain-lain seperti itu. Jadi untuk penghematan biaya, lalu juga untuk agar dapat seperti tadi Go Green tadi ya. Jadi untuk menyeterilkan agar tidak membuang-buang banyak bahan karbon dioksida seperti itu. Oke, yang pertama yaitu tadi ya, penerapan Grand Computing untuk pusat data server. Nah, permasalahan utama yang dihadapi adalah berkaitan dengan konsumsi sumber daya listrik, pendingin dan pendingin ruangan. Ya.
Lalu berkaitan dengan hal tersebut, langkah-langkah yang dapat dilakukan di antara lain yaitu yang pertama, teknologi server hemat energi. Salah satu cara dilakukan adalah dengan mengurangi clock prosesor yang bisa diterapkan pada prosesor Intel, AMD maupun Sun Microsystem. Dengan penerapan teknologi ini, sumber daya listrik yang digunakan akan rendah sehingga sangat berpengaruh pada suhu ruangan berkaitan dengan energi panas yang dilepaskan. Ya. Jadi menggunakan metode ini selain menghemat listrik juga tidak akan membuat si prosesor tersebut cepat panas. Server juga pasti akan selalu cool, selalu dingin. Oke, yang kedua yaitu dengan teknik virtualisasi. Teknik ini mengefektifkan penggunaan server dengan membuat seolah-olah satu server menjadi beberapa server sekaligus ya. Jadi dia bisa memanipulasi server-server yang lainnya. Nah, dengan demikian akan dapat mengefisiensikan penggunaan ruang, listrik maupun kabel yang digunakan beserta dengan optimasi mesin yang dipakai ya. Jadi dia menghemat listrik ya, menghemat biaya listrik, lalu pendingin ruangan, lalu juga menghemat biaya hardware server ini ya. Lalu yang ketiga yaitu blade server, merupakan teknologi server yang menggunakan bentuk fisik horizontal. Bentuk ini lebih hemat ruang, kabel, dan energi dibandingkan dengan server horizontal yang lainnya. Oke, lanjut, yaitu penerapan grand computing untuk workstation. Workstation merupakan pengguna listrik terbesar di lingkungan kerja. Masing-masing unit kerja memerlukan daya listrik yang terutama digunakan untuk display monitor. Untuk mengefisiensikan penggunaan daya listrik di workstation ini, itu dapat dilakukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama yaitu teknologi power management. Teknologi ini terdapat pada BIOS melalui ACPI atau Advanced Configuration and Power Interface akan memotong rata-rata 25% konsumsi energi yang dibutuhkan ya. Jadi dia juga menghemat biaya listrik ya. Lalu yang kedua yaitu grouping client. Dengan mengkelompokkan penggunaan komputer klien dapat menghemat hingga 50% konsumsi energi listrik yang dibutuhkan. Lalu yang ketiga yaitu penggantian komputer desktop dengan laptop. Konsumsi energi laptop jauh lebih kecil daripada penggunaan komputer desktop ya. Jadi laptop sangat energinya itu yang dikonsumsi sangat kecil, lebih kecil ketimbang si komputer. Karena komputer yang pertama monitor itu memakan atau mengonsumsi energi listrik sendiri. Prosesor CPU mengkonsumsi energi listrik sendiri, jadi dia akan memakan banyak atau mengkonsumsi banyak energi listrik ketimbang dengan laptop, karena laptop sudah menjadi satu. Oke, selanjutnya yaitu grand computing untuk lingkungan kerja. Masalah utama yang muncul di lingkungan kerja adalah untuk berkomunikasi antar bagian atau antar divisi ya. Nah, untuk mengatasi masalah tersebut dapat dipergunakannya sarana komunikasi online seperti Skype ataupun Instant Messenger, sehingga tidak banyak kabel yang digunakan dan otomatis akan mengurangi penggunaan sumber daya seperti itu. Nah, di sini yaitu sarana yang mengkonsumsi daya listrik di Universitas Semarang di Fakultas Teknologi dan Informasi. Nah, di sini hardware-nya yaitu ada komputer,
lalu ada AC, lalu ada switch, lalu ada LCD projector dan lampu. Nah, di sini unit komputer yaitu ada 155. Nah, lalu unit AC ada 10, lalu unit switch ada 10, lalu unit LCD projector ada 5, lalu unit lampu ada 40. Bayangkan itu pasti akan mengkonsumsi banyak biaya atau mengkonsumsi banyak energi listrik sehingga akan mengeluarkan banyak biaya. Jadi maka dari itu Universitas Semarang menerapkan green computing agar dapat menghemat biaya dari pengeluaran dari konsumsi biaya hardware ini. Nah, kesimpulannya, penerapan green computing di lingkungan Fakultas Teknologi Informasi dan Komunikasi Universitas Semarang sudah diupayakan seoptimal mungkin dengan menanamkan budaya hemat energi dan optimalisasi penggunaan sumber daya yang sudah ada. Diharapkan dengan adanya upaya ini, FTIK USM ikut membantu upaya penghematan energi untuk masa depan. Jadi mereka sudah menerapkan green computing ya, dengan menanamkan budaya hemat energi. Maka jadi si pembuat jurnal berharap, si pembuat studi kasus berharap agar Universitas Semarang ini kedepannya diharapkan ikut membantu upaya penghematan energi seperti itu. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.